Pernahkah kamu merasa seperti pecahan kaca yang tak mungkin tersusun kembali setelah putus dari hubungan toksik? Bangun pagi terasa seperti pertarungan, dan setiap malam dihantui pertanyaan, kapan semua ini akan berakhir? Kenapa 30 hari pertama setelah putus adalah fase paling kritis? Kenapa justru di saat kamu ingin meratapi segalanya, dunia seolah memaksamu untuk cepat move on? Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pikiran dan hatimu di masa penyembuhan ini? Di video ini, kamu akan mendapatkan program self-care ekstrim yang dirancang khusus untuk 30 hari pertama pasca putus dari pasangan toksik. Jika kamu sedang melalui fase paling rentan ini, tekan like sebagai komitmen untuk menyayangi dirimu sendiri. Subscribe untuk panduan harian selama 30 hari ke depan. Dan tulis di kolom komentar, di hari pertama, apa yang akan kamu lakukan? Mari saling berbagi dan saling mendukung. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Kenapa saya menyebutnya ekstrim? Karena 30 hari pertama setelah putus dari hubungan toksik bukanlah waktu untuk berkompromi dengan diri sendiri. Ini adalah momen ketika otak kamu masih dalam mode penarikan, secara harfiah, seperti orang yang sedang sakau dari zat adiktif. Ada penelitian menunjukkan bahwa putus hubungan mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Jadi metode self-care bisa tidak akan cukup. Sebelum kita mulai, saya ingin kalian bertanya pada diri sendiri. Seberapa serius kamu ingin pulih dari trauma ini? Karena apa yang akan saya bagikan hari ini membutuhkan komitmen penuh. Mari kita mulai. Setelah putus dari hubungan toksik adalah tentang satu hal, bertahan hidup. Sistem saraf kamu sedang dalam kondisi hiperaktif. Hormon stres membanjiri tubuh dan kemampuan untuk membuat keputusan sederhana pun terganggu. Jadi, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Pertama, mari kita bicara tentang tidur, atau lebih tepatnya, bagaimana hubungan toksik telah merusak pola tidur kamu tanpa disadari. Orang yang berada dalam hubungan toksik biasanya mengalami hal yang disebut kewaspadaan berlebihan. Kondisi di mana otak selalu waspada menunggu konflik berikutnya. Akibatnya, kamu terbiasa tidur dengan gelisah, sering terbangun, atau bahkan insomnia kronis. Strategi ekstrim untuk minggu pertama, matikan semua perangkat elektronik 2 jam sebelum tidur. Tidak ada pengecualian. Buat kamar kalian menjadi zona aman dan mutlak, gelap total, suhu dingin, dan yang terpenting, tidak ada foto, hadiah, atau apapun mengingatkan kalian pada mantan. Jika perlu, tidur di ruang berbeda sementara waktu. Hal ini bukan tentang menghindari kenyataan. Ini tentang memberikan otak kamu kesempatan untuk reset. Kedua, soal nutrisi. Saat stres ekstrim, tubuh kamu membutuhkan lebih banyak vitamin B kompleks, magnesium, dan protein untuk memperbaiki yang rusak. Tapi saya tahu, di minggu pertama ini, memasak terasa seperti tugas yang mustahil. Jadi, strategi ekstrimnya adalah siapkan makanan untuk seminggu dalam 1 hari sebelum putus, atau minta bantuan teman terdekat untuk melakukannya. Hindari gula berlebihan dan kafein, karena keduanya akan memperparah kecemasan yang sudah kamu alami. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, manajemen emosional. Di minggu pertama, jangan berusaha merasa lebih baik, ini kontraproduktif. Sebaliknya, praktikan apa yang saya sebut pengakuan emosional. Setiap kali emosi berat muncul, katakan pada diri sendiri, saya mengakui bahwa saya sedang merasakan. Ini normal dan ini akan berlalu. Jangan melawan, jangan analisis. Cukup akui dan biarkan berlalu. Pertanyaan untuk kamu renungkan. Apakah selama ini kamu pernah benar-benar mendengarkan kebutuhan dasar tubuhmu atau selalu mengabaikannya demi menjaga hubungan yang toksik tersebut? Memasuki minggu kedua, otak kamu mulai sedikit stabil. Tapi ini justru saat yang berbahaya. Mengapa? Karena kekosongan rutinitas lama akan membuat kamu merasa hampa dan tergoda untuk kembali ke pola yang lama. Disinilah strategi ekstrim minggu kedua berperan. Kamu akan menciptakan rutinitas baru yang sama sekali berbeda dari kehidupan kamu sebelumnya. Mari mulai dengan rutinitas pagi. Hubungan toksik biasanya membuat kamu kehilangan kendali atas hari-harimu. Mungkin kamu terbiasa bangun dengan kecemasan, langsung cek handphone, atau mulai hari dengan pikiran tentang drama kemarin. Sekarang kamu harus ubah total. Ciptakan apa yang saya sebut protokol kekuatan pagi. Bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. 15 menit pertama untuk peregangan atau yoga sederhana. Ini bukan tentang fitness. Ini tentang menghubungkan kembali dengan tubuh kamu yang selama ini diabaikan.
15 menit berikutnya untuk menulis jurnal dengan satu pertanyaan spesifik. Apa yang ingin saya berikan untuk diri saya hari ini? Bukan untuk mantan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Selanjutnya, ciptakan gangguan produktif. Gangguan produktif adalah aktivitas yang mengalihkan pikiran sambil membangun sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kamu. Bisa berupa belajar skill baru, memulai proyek kreatif, atau bahkan reorganisasi total ruang hidupmu. Kuncinya adalah aktivitas ini harus membutuhkan fokus penuh sehingga otak tidak mengulangi memori toksik. Yang tidak kalah penting adalah detox digital. Saya tidak menyarankan kamu untuk menghapus semua media sosial, tapi lakukan digital audit yang ketat, unfollow atau unmute semua akun yang memicu memori tentang hubungan lama. Buat juga ritual refleksi malam. Setiap malam, luangkan 10 menit untuk menulis 3 hal. Apa yang berhasil kamu capai hari ini? 1 hal yang kamu syukuri tentang diri sendiri, dan 1 komitmen kecil untuk hari esok. Hal ini membantu otak kamu fokus pada progres, bukan pada kehilangan. Pertanyaan refleksi untuk minggu kedua, rutinitas seperti apa yang dulu membuat kamu merasa tidak berdaya, dan bagaimana kamu bisa menggantikannya dengan rutinitas yang lebih bermanfaat. Memasuki minggu ketiga dan keempat, kamu akan mengalami fase yang disebut kebingungan identitas. Ini normal dan sebenarnya adalah pertanda baik. Mengapa? Karena ini artinya kamu sudah mulai keluar dari survival mode, dan otak kamu siap untuk proses rekonstruksi identitas. Tapi hati-hati, ini juga fase yang paling rentan untuk kembali atau malah terjebak dalam hubungan toksik yang sama. Strategi ekstrim untuk fase ini adalah kita akan menggali kembali siapa kamu sebelum hubungan toksik. Mulailah dengan tuliskan 20 nilai atau prinsip hidup yang kamu anggap penting. Jangan overthinking, tulis saja yang pertama muncul di pikiran. Kemudian, bagi menjadi 2 kolom, nilai yang kamu pertahankan selama hubungan toksik dan nilai yang kamu korbankan. Kamu akan terkejut melihat berapa banyak bagian penting dari diri kamu yang telah terabaikan. Selanjutnya, lakukan hobi, minat, atau impian yang pernah kamu miliki, tapi ditinggalkan karena tidak ada waktu atau tidak ada dukungan sama pasangan toksik. Sekarang saatnya menghidupkannya kembali, tapi tidak setengah-setengah. Investasikan waktu dan energi secara serius. Yang lebih penting lagi adalah, hubungan toksik biasanya mengikis support sistem kamu secara perlahan. Mungkin kamu kehilangan kontak dengan sahabat lama atau merasa canggung untuk menyambung kembali karena merasa merepotkan. Sekarang adalah waktu untuk rebuilding strategis. Buat list orang-orang yang pernah membuat kamu merasa dihargai dan didukung. Hubungi mereka satu persatu, bukan untuk bercerita tentang hubungan toksik kamu, tapi untuk menanyakan kabar mereka dan mengekspresikan bahwa kamu ingin memulai kembali friendship yang sempat terputus. Di minggu ketiga dan keempat ini, kamu juga perlu mulai visi masa depan, tapi bukan sekedar membuat daftar keinginan atau resolusi biasa. Bayangkan diri kamu 5 tahun ke depan, seperti apa karakter kamu, pencapaian apa yang telah kamu raih, dan yang terpenting, bagaimana relationship dengan diri sendiri. Apa yang perlu kamu mulai dari sekarang untuk mencapai versi terbaik dari diri kamu itu. Satu hal yang paling krusial di fase ini adalah mengenali dan melawan trauma bonding nostalgia. Ada saat-saat di mana kamu akan merindukan intensitas emosional dari hubungan toksik tersebut. Ini normal, otak kamu sudah terbiasa dengan roller coaster emosi, dan sekarang kehidupan yang damai malah terasa hambar. Ketika ini terjadi, ingatkan diri kamu, saya tidak merindukan orangnya, saya merindukan adrenalin dari drama, dan saya bisa mendapatkan kegembiraan yang sehat dari passion dan goal saya. Pertanyaan mendalam untuk fase ini, siapa kamu ketika tidak ada orang lain yang mendefinisikan nilai kamu? Dan apakah kamu siap untuk jatuh cinta dengan versi diri sendiri yang sedang kamu temukan kembali? Setelah 30 hari menjalani self-care ekstrim ini, kamu tidak akan menjadi orang yang sama. Dan itu adalah tujuannya. Orang yang sama dulu terjebak dalam hubungan toksik adalah orang yang perlu bertransformasi agar tidak mengulangi pola yang sama. Yang perlu kamu ingat adalah, pulih dari hubungan toksik bukan tentang melupakan seseorang, tapi tentang bergerak maju menuju versi terbaik dari diri kamu. Setiap hari yang kamu investasikan untuk self-care ekstrim adalah investasi untuk masa depan relationship yang sehat, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu layak mendapatkan cinta yang sehat, dimulai dari untuk diri sendiri.